Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih sama Om Odi ini. Ya, teman-teman. Ini kita di bawah pohon apa ini Om nih? Ada Malika, teman-teman. Malika. Tadi ada tagnya. Wah, ini Malika si genjah ya. ini Tanpa biji ya. Malika, betul. Betul. Malika. Ini kondisi seperti apa nih Om? Ini kondisi ini satu, kita penanaman beda dari yang lain-lain. Ini ada di tanah langsung, Mas. Langsung di grounding ya? Nah, ini yang masih kondusif. Ini ya, kemarin terpa musim hujan musim kemarin ini, makanya ini masih kita pertahankan. Gitu. Selagi dia nggak ngedrop, biarpun sempat kebanjiran, kehujanan terus-terusan, di musim hujan kemarin ini masih stabil, makanya kita masih pertahankan. Kita coba buka dulu. Diselimutin dia, teman-teman. Nah, ini jadi bentangan akarnya, dan ini umurnya udah setahun lebih, teman-teman. Tanggal 24 2024, berarti 2024. anggaplah 14 sampai 15 bulan ya. Betul. Setahun lebih. Harusnya ini udah pembuahan kedua. Pembuahan pertama dulu pas ini Kang masih di grounding musim hujan, di ini ya, di awalnya teralis teman-teman dulu, teralis ya. Coba akhirnya kita ada perombakan karena emang waktu belum maksimal buahnya, dapat tapi nggak terlalu banyak. Akhirnya kita pas ini kita potong. Oh, di sini ya? Potong sini. Tadinya kan sini ya. Nah, akhirnya kita tegakin ya batang sekunder bekas teralis. Nah, tapi ketika tumbuh tunas banyak yang bagus, kita pilih yang ada di sini. Yang ini nih, ini batang sisa ke atasnya kita potong, bentuk primer lanjutan. Nah, ini sekunder baru langsung sekarang jadi para-para Om. Nah, dan ini tunasnya ini tunas air ya teman-teman ya, dari tunas air ya, bukan batu ini. Oh, tunas air. Betul. Nah, dan saat ini anggaplah ini secara umur pembuahan kedua teman-teman. Ya, pembuahan kedua, dan ini sudah masuk pupuk pembuahan 3 kali Mas. Ini yang pertama nih. Ya, ini yang pertama tanggal 9, yang kedua tanggal 15, yang pertama tanggal 9, yang kedua tanggal 15, yang ketiga tanggal 24. 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu berarti. Di tengah-tengah antara ini ke sini, ke pupuk 1 sama kedua ini ada pupuk kalsium. Di antara pupuk kedua ketiga, tengah-tengah ada pupuk kalsium. Pupuk Manohara ya, gitu kan. Dan untuk pupuk pembuahannya seperti biasa, kan ini pembuahan bukan pembuahan bersusun, MKP, SOP plus magnesium sulfat. Diseling Manohara. MKP-nya 2 sampai 2,5 gram per liter, SOP-nya 2 sampai 2,5 gram per liter, SOP-nya magnesium sulfatnya 1 sampai 1,5 gram per liter. Banyaknya air pupuk tergantung banyaknya air. Kalau bentangan ini kita memakai kurang lebih air butuh 15 sampai 20 liter teman-teman sekali ngocor. Sekali ngocor ya. Betul. Jadi tinggal dikalikan aja. Akan kita pakai 2 gram kali 20. Berarti 40 gram MKP, 40 gram SOP dilarutkan sama kurang lebih 20 gram magnesium sulfat dilarutkan. Untuk apa tadi? Asam umat kadang-kadang kita kasih, kadang-kadang enggak. Tuh. Dan berarti nanti ini berharap kita untuk pembuahan serentak Om ya? Pembuahan serentak, kita akan pangkas lebih pendek ya. Dari ini kita turun lagi, mundur lagi. Ini sekarang kita udah stop dengan 1, 2, 3, 60 cm Kang. 60 cm tapi di tunas air itu masih rindang. Ini kenapa kok rindang gini Om? Kan teman-teman ada yang mungkin yang dulu-dulu juga kita sempat 1-2 daun doang ya tunas airnya. Ada mungkin yang bersih ya. Ya gini teman-teman. Ini kemarin kan masih ada beberapa kali masih sering hujan. Jadi untuk antisipasi bat pecah kita sedikit masih diliarin tunas airnya gitu. Karena kita nggak pakai naungan. Betul, ya gitu. Jadi ini cara kita untuk mengantisipasi bat-bat itu pecah lebih awal, sebelum waktunya. Sebelum gitu. waktunya, jadi betul. kita lebih liar ya. Bahkan kemarin sini lebih rindang kita pangkas-pangkasin. Nah ini udah terakhir pun masih rindang banget gitu ya, nggak seperti dulu-dulu gitu. Nah itu tadi kondisional teman-teman ya. Jadi nggak semua harus sama persis yang dulu-dulu, karena beda musim, beda waktu, kadang kita beda penanganan. Betul. Gitu. Nah ini terakhir pemupukan ketiganya di tanggal 24. Kalau ngitung sampai hari ini tanggal 28 ya Mas ya? Ya. Berarti baru 4 hari. Jadi sekarang kita pangkas, kita pupuk MKP plus SOP plus magnesium sulfatnya kurang lebih
3 hari ke depan. Oh, Yang gitu. sekarang kita pangkas Ah. dengan berbarengan dengan aplikasi pupuk kalsiumnya, Kalsiumnya. Manoharanya gitu. Oke Om, siap Om. Kita mulai dari Nah, sebelah mana Om nih? mulainya Mas ya. Oke, Kita dari sini dulu. oke Om. Nanti kita akan cari-cari obat-obat yang masih utuh dan potensial. Bingung, Dari semua kita obatnya udah buang pada tunas aktif air dulu semua nih. ini. Ah. Kita buang tunas air dulu, dan kita pilih. Berarti semua tunas air yang di sini dibersihin semua Om Harus ya? bersih Mas. Nah, supaya fokus ke ini ya, ke bat yang kita mau pecahin. Heeh. Nah, ini berarti kalau kita ngitung kurang lebih 55 sampai 60 masih utuh Mas. Karena apa? Tadinya kan segini Mas nih. Awal kita kan stok permanen segini ya. Nah, waktu sebelum sampai hari ini ya. Biasa kita itu ketika masuk bubuhan pertama kita kurangin 1-2 ruas, setengah 2 ruas. Nah, ketika pangkas ya kita kadang kala cuma merapikan doang. Gitu, Iya. enggak potong jauh ke sini lagi enggak. Dan kondisional. Ada kalanya yang cuma dirapikan doang, ada yang kalanya di mundur lagi 1-2 ruas gitu. Nah, ini coba kita pangkas lagi nih. Tunas air Berharap nanti bersihkan. untuk pembuahan serempak Om ya. Betul. Biasanya ini ya. 1, 2, 3, 4. Kurang lebih 4-5 daun lah kita sisakan. Yang bawah dikurangin, yang atas dikurangin daunnya. Berarti di posisi daun di tengah-tengah Om. Tengah-tengah, iya betul. Nah, ini udah ada yang brokoli nih Om. Mana Mas? Oh iya. Ini. Udah pecah ya nih buatnya tuh. Nah, ini kalau posisi seperti ini bagaimana Om? Dipertahankan apa bagaimana Om? Buang Mas. Oh, Bunganya dibuang pembuat juga. serentak ya. Oh, sayang banget Om. Ini juga ada lagi bunganya. Ini Ini cuman, waduh, udah mepet banget, udah pada pecah teman-teman. udah nongol brokoli padahal. Ini tapi di ujungnya ada nih, mudah-mudahan kecil-kecil juga dapet nih. Kita ini ada buat masih utuh. Berarti mau nggak mau kecil. emang harus tega nih, tega buang kita ya. Wah. Buang Mas. Iya. Nah, ini 2-0 buatnya. Tinggal Ini nih ada teman-teman, yang sudah ada brokolinya pun ikut dipangkas nih tadi. Mana ya? belum kemarin udah kita buang-buang juga. Wah, ini teman-teman ya. Ini Om Rodi nih. Padahal udah bawa bunga. Ini kalau buat saya nih, saya piara ini model-model begini. Tapi apa boleh? Kemarin lebih banyak Mas kita buangin. Ini tujuannya Udah emang brokoli. kita untuk pembuahan serempak Om ya. Biar fokus ya. Jadi Biar fokus nutrisi di nutrisinya Om ya. tertutup ya, nggak ada alur pertumbuhan. Baru nanti yang didorong mau nggak mau ya bat-bat yang ada ini. Betul. Dan mudah-mudahan ya dapat bunga sesuai harapan. Ini kita bersihin semua ini. Ini kita satu tetes lagi Mas. Tetes lagi. Jadi emang harus kejam. Bukan kejam sih. Ini emang Tegak. Harus Udah. berani. udah SOP-nya ini Om Rodi ini seperti ini dia. Tuh, sirnya masih panjang teman-teman. Biasanya nggak ada tunas air segini ya. Ini kondisional ya teman-teman ya. Teman-teman yang mungkin pakai UP jarang kehujanan, nggak perlu. 2-3 daun ujung atas buang sama paling bawah daun. Oke, ini udah rata. Kurang lebih semua. seperti ini teman-temannya tuh. Jadi lihat sendiri. Ini ya, bisa kita lihat dari bawah ya. Udah bersih. Nah, dibanding tadi sebelum dipotong sama Om Rodi. Nah, mudah-mudahan ini nanti menjadikan ikhtiar yang bagus lah ya. Amin. Soalnya nanti ini untuk tujuannya biar serempak Om ya pembuahannya Om ya. Betul. Nah, sekarang nih Om, kalau setelah seperti ini Om nih. Iya. Wah, di bawahnya banyak banget nih. Udah dicukur semua nih sama Om Rodi. Nah, selanjutnya nih Om nih nanti setelah seperti ini Om. Apa nih yang kita lakukan setelah ini Om? Ya, pertama kita waktunya juga pupuk kalsium. Berbarengan dengan pupuk kalsium ya kita kasih pupuk kalsium biar ada air lagi, akar gerak lagi, nyedot lagi, makan lagi lah dengan adanya air ya. Biar nanti ngumpul nutrisi, baru nanti hari ketiga, 4 atau kelima maksimal kita akan semprot cat perangsang tumbuhnya yaitu atau Nika ya. Kurang lebih 3 mili per setengah liter. Atau kalau mau bikin lautan 1 liter 5 sampai 6 mili kan atoniknya semprotkan ke seluruh batang daun ini. Itu biasanya kita
3-4 sampai 5 hari ya baru kita semprot CPT-nya itu. Untuk setelah pemangkasan ini Om, hari ini dipangkas, hari ini juga perlu dipupuk apa nunggu jeda apa bagaimana? Kalau kita itu tadi, kalau kita pas di pemupukan ketemu di tanggal yang pupuk kelima, biasanya langsung. Karena ini kan masih terlalu dekat nih sama pupuk ketiganya. Ketiga tanggal 24 ya kemarin ya? Iya, jadi harusnya di tanggal 27 atau 28 itu kita pangkas ya. Karena ini juga mengantisipasi bat-bat pada pecah lebih banyak, kita percepat pangkasnya setelah pupuk ketiga, tapi setelah lewat 4 hari. Berarti pupuk berikutnya nanti paling cepat 3 hari lagi. 3 hari ke depan? Paling lama ya sekitar 5 hari lagi lah. Berarti setelah pemangkasan ini break dulu kita untuk pemupukan break dulu pupukannya, tapi yang masuk pupuk kalsiumnya. Kalsium yang aja. breaknya itu pupuk MKP plus SOP-nya, plus sulfatnya. Karena baru 4 hari yang lalu. Paling pendek jaraknya 7 hari. Luas sama pupuk kemarin ketiga itu. Gitu. Biasanya kan kita setting di pupuk pangkasnya di pupuk keempat, berarti kita butuh sebenarnya 3 atau 4 hari lagi nih. Kita pangkas plus pupuk MKP SOP-nya itu. Karena ini kita percepat pangkasnya, jadi MKP SOP-nya pending nanti 3 sampai 4 hari lagi. Dan sekarang kita berarti yang masuk sekarang ini pupuk kalsiumnya kita mainkan. Jadi maksudnya apa? Jangan terlalu kemarin 4 hari lalu pupuk MKP SOP, sekarang baru 4 hari kasih lagi. Takutnya mubazir juga. Iya, betul. Apalagi kalau sampai jangan sampai overdosis lah gitu, teman. Betul. Kalaupun nggak overdosis kan sayang, bertumpuk-tumpuk pupuk kebanyakan gitu. Oke, Om. Jadi kita sekarang saatnya jadwalnya pupuk kalsium. Kita pakai Manohara. Betul. Nah, ini untuk dosis atau takarannya ya, untuk kapasitas yang di grounding langsung ini Om ya. Nah, ini kita sekitar itu udah kita siapkan air kita 18 liter Mas. Ini 18 liter Om. Kurang lebih ya. Kurang lebih segitulah ya. 18 itu liter. Kalau full 20 liter itu ember lebih. Nah, sambil Om Rodi rapi-rapi dulu. Nanti berapa takaran untuk pupuknya. Oke, langsung hari ini juga. Ini kita kacar hari ini untuk kalsiumnya ya. Nanti pupuk MKP SOP-nya yaitu berarti yang keempatnya nanti paling cepat 3 hari lagi. 3 hari lagi atau 4 hari lagi, paling lama 5 hari lagi. Berarti nanti pas berbarengan dengan semprot atoniknya. Ini ada sekitar 18 liter. Kita pakai 4 sendok. Om? 4 sendok Mas. 4 sendok munjung. Iya. Seperti biasa ya. Ya. Ini karena di grounding jangkauan akar lebih lebar, lebih luas, jadi air juga banyakin, pupuk ya tentu agak ditambah. Satu lagi. Oke. Kalau dosisnya keenceran sama teman, baik di pot atau di grounding ya, 2 sampai 2,5 gram per liter untuk pupuk ini atau pupuk MKP SOP pun sama. Cuma berarti kan kalau lebih banyak air tentu lebih banyak pupuknya. Betul. Nah, kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah ini tunggu ke pupuk berikutnya, siram enggak? Jangan teman-teman. Jangan berlebih air ya. Tapi juga jangan sampai kekeringan. Gitu. Nah, apalagi di tanah cenderung lebih lembab teman-teman ya. Dan kondisi di sini pun masih beberapa kali hujan, minggu lalu aja sekitar 2-3 kali hujan. Sekarang aja kondisinya lagi mendung. Nah, makanya itu tadi tunas air di pohon ini pun kita cenderung diliarin. Kalau kita rapikan terus, habis biasanya bat. Betul. Nggak tersisa sampai kita mau pupuk pembuahan tuh. Mau pangkas maksudnya ya. Nah, ini teman-teman nih langsung diaplikasiin sama Om Rodi langsung. Nutrisi. Bismillah. Sebarin aja kanan kiri, depan belakang. Nah, kebagian semua pokoknya, tenang. Semuanya bakal kebagian. Nah, ini batangnya ada di sini ya teman-teman ya. Nah. Minum. Dia perlu minum juga, dia haus dia. Jangan sampai kelamaan nggak minum. Sedikit info teman-teman ya. Teman-teman suka ada yang Om pesan entres. Nah itu teman-teman nih. Kita pangkas pembuahan pun entres banyak. Entresnya bukan banyak, Mas, itu sedikit. Paling kalau kita ngumpulin tuh kadang-kadang ada yang utuh, tapi rata-rata ya itu kita
kalau bakas. Karena ketika sebelum bakas pun udah kita buang seruas ya. Jadi ketika pangkas ya segini nih kayak gini paling dapatnya nggak banyak entres gitu ya teman-teman. Jadi sering kita nggak bisa ngasih ke teman-teman baik yang istilahnya mau datang langsung atau jarak jauh ya, karena memang kondisi kita jarang ada entres itu teman-teman. Habis dibongkar sendiri sedikit-sedikit dan ya itulah. Nah ini kalau pas lagi kebetulan beda kalau kita mungkin pakasnya panjang-panjang ya Mas ya. Yang dibuang itu biasanya entres banyak Kalau berlimpah. sekarang lagi banyak nih. Ayo siapa yang mau ini merapat, ayo langsung. Justru ini justru ini lagi nggak ada gitu. Sering teman-teman minta, kita memang nggak ada teman-teman ya, bukan kita nggak mau kasih. Kalau lagi ada kita kasih. Karena ini udah dicukur semua Om ya. Udah habis ini. Karena sistem yang kita terapkan di sini modelnya dibuang sedikit-sedikit. Jadi pas pangkas pun tuh, entres yang dipotong itu sangat minim. Itu jarang banyak. Jadi potongnya secara bertahap Om ya. Bertahap ya, kebuang, dikit kebuang. Apalagi yang dipotong kadang-kala kan udah pecah itu loh Mas. Tapi kalau pas kayak gini teman-teman datang misalkan, ya silakan ambil gitu kan. Cocok pas waktunya. Ambil semua pun nggak apa-apa. Habis, ya sip. Nah, Alhamdulillah. pas nih habis nih. Ya teman-teman, ini kita udah pakas, sudah pupuk kalsium. 3-4 hari lagi kita pupuk MKP plus SOP-nya plus magnesium sulfatnya. 3-4 hari lagi atau maksimal 5 hari lagi kita semprot ininya apa? Atonik ya? Atoniknya. Nah untuk kali ini saya akan semprot nih Mas. Lupa tadi saya nggak informasikan. Sekarang kita semprot insek atau anti jamur. Sekarang kita mau semprot anti jamur dulu Mas. Anti jamur dulu ya? Kondisinya mendung nih ya. Habis pangkas. Kita akan semprot anti jamur Mas ya. Oke. Sebentar ya. Oke siap Om. Oke ini untuk dosis takarannya Om ya? Ya ini teman-teman ini kita akan semprot Nativo ya. Saat ini kita fokuskan Nativo, atau teman-teman walaupun nggak Nativo mungkin boleh insek dulu ya. Boleh fungi dulu apa insek dulu. Ini kita kemudian lebih lagi pengen ini dulu fungi dulu ya. Kita pakai Nativo. Ini ada air 5 liter. Kapasitas 5 liter nih kurang lebih ya. 5 liter. Kita butuh kalau dosis di sini sebentar Mas, aku tak baca jarak dekat dulu. Kurang lebih 1 gram teman-teman ya. 1 gram. 1 gram udah standar lah. Enggak ini ya. Tapi di sini udah kopi 1 gram ya, udah kita ikut kopi 1 gram biasanya kita ya. Mudah-mudahan masih ada nih 5 gram. Kalau nggak ada nanti kita kurangin airnya. Bismillah. Masih ada nggak ya? Tiga. Wah nggak ada teman-teman. 4 gram nih. Nah kita kurangin 1 liter. Itunya airnya. Di penghabisan kita belum belanja lagi. Jadi airnya bisa dikurangin ya? Betul. Kita kurangin air dulu. Ini anggaplah 3 atau 4 ini ya, 4 liter kita kurangin setengah. 1. Nah jadi tinggal 4 liter. Tinggal 4 liter. Ini untuk Nativo ini bentuknya padatan ya. Dia kayak mesis. Granul. Jadi dia kering, enggak cair. Aduk rata dulu biar berlarut karena ini padat. Jadi harus agak sedikit lama ngaduknya. Ini udah kita siapkan biar nggak susah nyemprotnya, karena ini lumayan agak banyak biar nggak capek pakai kalau spray tangan. Ini ada semprotan kapasitas 14-15 liter air. Teman-teman suka ada yang nanya, Om, insek sama fungi gabung bisa nggak? Kalau kita sendiri jarang gabung ya. Kalau bisa dibilang nggak pernah. Tapi kalau teman-teman punya referensi cara menggabung jenis-jenis fungi dan insek, silakan teman-teman ya. Kalau kita belum gitu, bukan kita mengatakan oh jangan, nggak bisa, karena pernah juga kita membaca itu ada yang bisa digabung, cuma perhatikan itu ya apa namanya,
bahan aktifnya biar enggak betul. tumpang tindih lah gitu ya. Biar enggak mubazir teman-teman ya. Perhatikan, silakan bisa diaplikasikan gitu. Tapi kalau kita pribadi jarang digabung gitu. Kalau cari amannya aja kita pisah-pisah aja Om. Sini aja dulu dah. Nanti kalau kita udah benar-benar nemu cara pas, bisa aja kita juga digabung. Nih, Om Rodi mau jadi astronot. Ya, gendong oksigen. Oksigen, alhamdulillah. Jadi astronot Om Rodi. Kita cek arah angin dulu biar nggak kena muka. Oke Om. Perlu diperhatikan nih, cek arah anginnya Om ya, supaya nggak kena muka kita Om. Tapi sering kita kena muka. Langsung cuci muka aja. Yang penting masker ya, masker pakai usahakan. Di tangan juga buru-buru cuci sabun. Nah, angin ke sini Kang kayaknya. Berarti saya di sini. Ya, kita di sini. Malah balik sini angin. Bismillah. Sini kayaknya ya. Nah, oke, kita dari sini aja Om. Lanjut aja ya. Oke Om, lanjut Om. Nah, bagian bawah dulu. Oke. Bagian bawah. Dari bawah, dari atas, semuanya semprot semua Om ya. Biar rata. Daun, batang, semuanya ada pokoknya. Itu tadi, ini kita anti jamur dulu. Boleh insek dulu. Kalau teman-teman ada insek dulu. Intinya salah satu disegerakan ya habis pangkas ya. Atasnya. Mandi semua dah, seger dah. Terutama yang bekas-bekas pangkasannya. Bekas-bekas pangkasan Om ya. Boleh batang juga. Dan ini ada Batang-batang. calon-calon hama biar teratasi juga. Oke, kita cukup rata. Ini Ini astronot. sisanya nanti kita bisa semprotkan Diaplikasikan yang lain ya Om. yang lain teman-teman. Tapi biasanya kita nggak nginep ya. Hari ini juga. Nanti paling telat sore lah kita aplikasikan. Kalau nggak Om. keburu. Nah, paling itu dulu. Nanti kita akan tutup lagi medianya. Nah, setelah disemprot, kita tutup Lagi, lagi nih teman-teman. pintu rolling door-nya nih. Ini apa tujuannya? Barangkali hujan juga. Diselimutin lagi nih. Biar enggak terlalu langsung masuk ke ini ya. Minimal kalau timpa di sini air turun dulu sini. Ada yang tumpah ke sini, Bisa ada nyerosot yang nyeresep ya. juga karena ini tembus air juga teman-teman ya. Tapi kalau kebuka otomatis jauh lebih banyak yang Jauh masuk. lebih banyak yang masuk airnya Om ya. Dan ini dedaunan biar lama-lama juga jadi Jadi pupuk nanti. lapuk kering jadi pupuk organik. Kita kunci pakai Nah, ini pakai pengunci dia. pengunci nih biar enggak terbang-terbang lagi. Biar nggak terbang kalau kena angin Om. Ini bukan terpal biasa teman-teman, ini weed mat namanya ya, terpal memang buat di kebun ya. Memang khusus untuk di kebun. Jadi Om, ya? dia tembus air, Tembus air. enggak genang kayak terpal plastik ya. Oke, sudah beres semuanya Om. Udah. Oke. Ya, alhamdulillah ini sudah kita pupuk, sudah kita pangkas, sudah kita semprot. Tinggal nanti kita tunggu beberapa hari lagi penyemprotan atonik sama pemupukan yang terakhirnya. Setelah itu kita tunggu sampai keluar bunga dan itu kita pantau air. Kemungkinan kalau di media ditanam langsung ini kita akan sangat jarang menambahkan air karena cenderung lebih lembab. Apalagi kalau udah ada hujan ya teman-teman. Paling kita siram lagi kalau benar-benar agak mengering. Oke. Gitu ya. Paling itu dulu ya. Jadi kita tetap semangat biarpun musim hujan tanpa naungan. Insya Allah tetap bisa teman-teman. Oke, siap. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah yang ada kata-kata yang tidak sejalan dengan teman-teman. Mau dimaafkan, ini cara kita, mungkin teman-teman punya cara yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.